wabarakatuh. Well, good morning everyone. Selamat pagi, ini karena masih pagi. And welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku di video kali ini muncul di permukaan. Yang biasanya aku cuma bikin soal-soal aja, tapi kali ini aku agak lebih niat sedikit. Karena yang mau aku bahas ini ya aku kayaknya harus muncul di permukaan gitu aja, dan mulai percaya diri aja untuk muncul di permukaan. So today aku mau sharing tentang ketika aku apply kerja di beberapa perusahaan, dan ini adalah salah satu perusahaan yang memang aku apply juga ketika aku baru lulus kuliah. Aku lulus kuliah itu sekitar bulan 5-an gitu. Tapi kalau untuk ujian komprehensifnya sih udah dari awal bulan 2 atau akhir bulan 1 gitu. Nah, cuman untuk graduationnya sekitar bulan 5. Tapi sepanjang itu aku udah apply kerja gitu. And today I would like to gonna share to you tentang gimana aku apply di perusahaan-perusahaan dan juga prosesnya. And hari ini aku mau share ketika aku apply di PT Leiter Indonesia. Well, for your information, aku lulusan dari jurusan teknik kimia, jadi engineer ya, chemical engineering gitu. And jadi mungkin yang aku share ya seputar yang aku apply di jurusan teknik kimia itu sendiri gitu. Tapi banyak juga sih kalau misalnya yang di perusahaannya itu misalnya syaratnya all major atau semua jurusan gitu, aku apply juga sih. Jadi aku tuh nggak milih-milih untuk apply yang mana gitu. Oke, yuk kita langsung aja ya. I would like to share about PT Leiter Indonesia. Aku awalnya itu daftarnya itu dari LinkedIn. Nah, dari LinkedIn nih PT Leiter Indonesia. Nah, ini company-nya guys. Nah, ini PT Leiter Indonesia. Nah, aku itu kan tipe orang itu yang kalau misalnya mau menuju suatu tempat itu aku cari sedetail mungkin gitu ya, sedetail mungkin tentang perusahaan itu gitu. Karena kan zaman sekarang banyak banget gitu ya penipuan-penipuan. Jadi aku udah dapet nih LinkedIn-nya, terus aku telusurin orang-orangnya. Nah, ini masih ada nih guys, aku apply-nya waktu itu tuh sales engineer ya bagiannya. Oke, karena ini sesuai banget sama teknik kimia gitu. Kalau waktu itu sih aku aku lihat syaratnya sih teknik kimia banget gitu. Kita coba ya, kita lihat aja ya. Mana ya? Ini masih buka ternyata nih. Nih, syaratnya cewek atau cowok usia max 35 years, pengalaman di dunia sales minimal 4 years, mampu jualan tanpa tapi-tapi. Oke, ini doang. Tapi ini sih lebih ini ya lebih general gitu. Waktu itu tuh ada syaratnya minimal jurusan lulusan teknik kimia gitu kan. Nah, ini aku udah nih apply. Terus sekitar seminggu ataupun berapa minggu kemudian gitu, apa seminggu atau 2 minggu gitu, prosesnya cepet deh. Waktu itu aku tuh langsung dapet email. Nih langsung dapet email nih, emailnya gini nih. Aku dapet email, kita buka ya, kita langsung lihat aja emailnya. Oke, Leiter. Sebentar ya, aku ini dulu. Oke, nih dari PT Leiter Indonesia. Nih, aku disuruh untuk
untuk jawab 26 pertanyaan ini. Gitu. Nah, tapi sebelum aku jawab ini aku tuh udah di WA gitu loh, udah di WA terus untuk kapan bisa interview, and then aku tuh interview gitu kan. Nah, interviewnya itu aku tuh 2 kali. Yang pertamanya itu sama HRD-nya kalau nggak salah. Nih sama yang email aku ini, Bu Sherenia Kalestin ini. Nah, untuk interview yang pertama itu masih seputar tentang umum deh, masih yang kayak lulusan segala macem, pengalaman, terus waktu itu aku juga disuruh contohin gimana ketika kita menghadapi klien gitu, karena ini kan sales engineer gitu, sales engineer yang bergeraknya itu di penjualannya itu penjualan alat-alat engineer gitu deh, alat-alat pabrik gitu. Jadi aku disuruh peragain. Nah, kebetulan aku itu selama kuliah itu memang menggeluti per dunia sales engineeran gitu, dan aku jadi co-founder di salah satu perusahaan aku sendiri gitu, dan aku punya produk, terus aku contohin deh dengan satu produk gitu, terus aku ditanya-tanya gitu. Nah, buat temen-temen yang untuk kalau mau apply kerja, lebih enaknya ya yang memang benar-benar kalian itu ya from your heart gitu. Jadi ketika ditantang dengan hal-hal seperti itu, kalian itu bisa all out untuk memberikan jawaban-jawaban yang memang memuaskan gitu. Nah, setelah interview sama HRD-nya, aku itu lanjut disuruh jawab pertanyaan nih. Pertanyaannya yang ini nih, 26 questions. Nah, jadi ini tuh dikirim sekitar jam setengah 12 gitu kan. Terus ditunggu jawabannya paling lambat jam setengah 3 gitu. Nah, waktu itu aku ada kegiatan gitu. Jadi aku cuman ada waktu 1 jam untuk ngejawab 26 pertanyaan ini. Dan ini kan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi aku tuh harus cepet gitu jawabnya gitu. Nanti aku next session aku share untuk yang menjawab 26 pertanyaan ini. Oke. Nah, setelah itu aku setelah jawab ini aku langsung interview sama manager direkturnya ini, Pak Robert Chow ini nih. Nih Pak Robert Chow, kita lihat aja ya profilnya ya. Karena aku suka banget gitu ngepoin, dan aku juga udah ngeliat gitu YouTube-nya beliau, Bapak Robert Chow ini. Dia salesman, pilot, coach for life, process expert, filtration profesional, expert in personal branding, content creator, entrepreneur, comedian, sama food reviewer. Banyak banget ya keahliannya. Aku juga udah ngepoin banget, dan menurut aku bapak ini nih emang keren gitu loh. Ketika aku interview tuh, nih aku liatin foto aku deh ketika interview nih sama bapak ini. Dan menurut aku walaupun pertemuannya singkat dengan beliau, ini aku bukan promosi atau apa ya, beliau itu menurut aku membuka wawasan aku gitu tentang dunia pekerjaan, terus tentang gimana kita harus berkembang dan lain sebagainya. Dan dia memotivasi banget gitu loh. Terus dia nanyain seberapa mampunya aku gitulah, seberapa berkomitmennya aku. Nah, sayang banget waktu itu aku tuh harus melanjutkan S2 dalam jangka waktu yang dekat gitu kan. Jadi aku nggak bisa kalau untuk stay di perusahaan ini selama 3 tahun, karena waktu itu tuh 3 tahun ininya masa kontraknya, kalau nggak salah 3 tahun gitu. Jadi 1 tahun itu tuh uji coba dulu, habis itu kontrak 2 tahun gitu deh, pokoknya totalnya 3 tahun. Dan aku cukup bimbang kan, karena aku kan harus melanjutkan studi S2 aku gitu. Tapi bener-bener ini pengalaman yang sangat amat berharga banget aku ketemu dengan beliau. Nah, buat temen-temen nih, kalau misalnya mau apply kerja, ditelusuri dulu ininya, perusahaannya. Aku tuh selalu lihat websitenya.
Nah, kita lihat ya, Later Indonesia nih. Jadi jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya apply kerja itu tuh ditelusurin dulu websitenya, background company-nya, orang-orangnya gimana, atau bila perlu tuh di LinkedIn itu kan itu ada tuh, kita bisa cari tuh orang-orang yang kerja di sana, kita cari tahu, kita tanya-tanya, nggak apa-apa. Nah, apa sih PT Later Indonesia ini? Kita coba lihat ya. Ini bergeraknya di teknik kimia banget. Nih katanya PT Later Indonesia is a local owned company which was established since 2009 who specialized in core business in filtration and industrial equipment. Jadi dia di filtrasi dan peralatan industri gitu kan. As targeted to be an engineering, procurement, and construction EPC nih. Jadi lebih ke engineer banget gitu. EPC company. PT Later Indonesia professionally organize all chain of activities to fulfill end users needs. Jadi untuk memenuhi kebutuhan user gitu. As business segment mostly in food processing, feed, mining, refining, and machinery. Jadi bisnisnya ini nih, segmen marketnya itu tuh ke food processing, industri yang memproses makanan, mining, refining, mesin gitu. Oke, kita lihat lagi deh. Nah, ini pokoknya harus dilihat semuanya gitu, harus kalian bener-bener nih. Ini kan ada kontak, ada Shopee, Tokopedia, ditelusurin semuanya. Nih, ini juga ada Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook. Kalau aku waktu itu bener-bener aku telusurin banget gitu kan. Oke, nih aku telusurin juga. Nah, inilah, ini sekitar yang dijual. Oke, kita lihat ya, kita lihat brosurnya. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke deh, ya kayaknya ini deh kurang lebih ya di sini ya. Oke, ini kita coba lihat deh timnya ya. Nah, ini nih aku cari di LinkedIn gitu orang-orangnya. Pokoknya benar-benar aku telusurin banget deh, karena kan ngeri ya, karena sekarang tuh banyak banget yang namanya penipuan-penipuan gitu. Jadi aku tuh setiap apply kerja itu benar-benar aku telusurin satu-satu. Oke, kita lihat ya karirnya. Nah, waktu itu aku tuh daftar ini tuh via LinkedIn. Jadi bukan di websitenya, karena kan belum tahu tuh websitenya gitu. Nah, kita lihat. Nih, ini waktu itu requirementnya ya yang ini nih, male or female max 30 years old, degree in chemical engineering is preferred. Kan pas banget gitu kan. Aku sebagai lulusan chemical engineering dan ini ada lowongan gitu, minimum 4 years of sales experience. Nah, waktu itu aku kan memang ada pengalaman gitu, tapi bukan yang full time banget gitu kan. Aku udah sekitar 2 tahunan gitu deh, tapi aku coba-coba aja kan, siapa tahu bisa kan, siapa tahu rezeki gitu. Nggak taunya dipanggil interview karena track record, mungkin karena track record aku di kampus, karena achievement, terus pengalaman juga gitu. Master in sales technique is must, can do, attitude is compulsory. Oke, speak English both read and writing katanya. Jadi harus bisa bahasa Inggris. Preferred for those live in Alam Sutra, Tangerang, Serpong, BSDN, Surabaya. Nah, nih di Surabaya, aku tuh dulu ngincer banget, aku tuh bisa dapet di Surabaya. Kenapa? Karena aku keterima S2-nya kan di Surabaya gitu kan. Jadi siapa tahu aja bisa nyambi gitu. Oh, ternyata tidak bisa. Oke, ini udah aku telusurin banget. Oke, udah dapet. Oke deh, nih ini bapaknya. Nah, aku juga cari tahu di YouTube-nya juga si
Bapak Robert Chow ini. Dan aku juga sampai follow Ibu Sharonnya ini di Instagram. Jadi kayak saking aku tuh was-was gitu kan, gitu, karena pengalaman sebelumnya itu ada pihak-pihak yang apa namanya nggak bertanggung jawab gitu deh, ya kan. Jadinya ya aku benar-benar berhati-hati. Nah, aku mau ngasih tips deh buat teman-teman semua. Jadi para pejuang pencari kerja nih yang kayak aku, ketika apply kerja itu tuh ditelusuri dari nomor handphonenya. Misalnya kalian sekarang kan ada tuh get kontak gitu kan, coba langsung dicek di get kontak, telusuri domain websitenya, telusurin company profile-nya, track recordnya, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar ditelusurin banget deh. Bila perlu kayak aku tadi yang sampai cari tahu gitu. Nih misalnya kayak gini nih, PT Later. Oke, ini kan ada orang lah yang nge-share gini, aku cari ini yang di PT Later ini siapa aja gitu, aku add-in deh bila perlu. Atau kalau ada nama lengkapnya kan, kita cari di LinkedIn-nya, kita cari di Instagram-nya gitu kan. Jadi biar bener-bener dapat informasi yang ini deh yang valid gitu. Terus yang kedua, dilihat alamat perusahaannya. Nih, kita lihat deh contohnya yang ini aja ya. Ruko Prominence Alam Sutra. Nah, kita kan udah dapat nih ada alamatnya. Kita langsung cari nih di ini nih, di ruko ini nih. Oke, kita ini lagi ya. Nah, aku tuh sampai cari gambarnya gitu, PT, kita cari lagi. Indonesia, oke. Cari deh gambarnya gitu. Kira-kira yang mana sih? Oh, ini gitu kan. Oh, ini nih perusahaannya kayak gini nih. Pokoknya, oh ini berarti di ruko inilah berarti gitu kan. Jadi bisa kebayang gitu kan. Oke, aku sedetail itu guys nyarinya. Nah, kalau misalnya udah dapet nih alamatnya, udah kita cross check, udah kita telusurin, pas kita interview itu kan bener-bener kita lihat tuh, kita bisa menilai gitu kan gimana sih interviewernya. Nah, kebetulan di PT Later Indonesia ini bagus banget sih, menurut aku sih bagus banget. Aku bener-bener kayak kebuka mindsetnya ketika interview. Cuman ya sayangnya tadi yang udah aku ceritain sebelumnya kan. Jadi yang untuk PT selanjutnya ya diperhatiin ya. Nah, ketika interview itu coba dilihat, kadang tuh ada kalau yang penipu-penipu gitu tuh minta uang gitu loh, kayak oh untuk transportasi gitu kan, disuruh bayar transportasi segala macam. Itu udah pasti nggak bener deh. Kalau udah gitu udah pasti penipuan. Jadi jangan mau ya kalau udah dimintain uang, jangan pernah mau, jangan mau, pokoknya udah. Oke. Nah, yang terakhir tips dari aku tuh, apply kerja itu dari yang terpercaya, dari situs yang terpercaya. Misalnya nih LinkedIn kan menurut aku sih worth banget ya, worth it banget kalau untuk cari kerja di LinkedIn. Kalau aku di Jobstreet, di LinkedIn, pernah juga sih di Kaliber gitu. Terus kalau untuk di company yang gede itu kan biasanya langsung masuk websitenya. Nah, aku search gitu di websitenya, langsung masuk ke webnya gitu kan. Jadi lebih terpercaya. Nah, jadi benar-benar hati-hati banget ketika apply kerja gitu ya teman-teman. Nah, itulah pengalaman aku ketika aku apply kerja. Salah satunya ini yang tadi udah aku share di PT Later Indonesia. Buat teman-teman, kalau misalnya mau apply kerja, ikutin tips yang udah aku ceritain sebelumnya ya. Thank you so much for watching. Untuk next video aku bakalan share
pertanyaan-pertanyaannya yang udah aku janjiin tadi, gimana cara jawab pertanyaannya, dan aku jawabnya dalam bahasa Inggris karena memang pertanyaannya juga dalam bahasa Inggris gitu. Oke, see you for the next session untuk alur di PT Later Indonesia. Thank you so much for watching. See you for the next video and bye bye.